di tempat acara. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para bupati, wakil bupati, penjabat Wali Kota Kupang dan para penjabat Bupati Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bapeda, Bapelida dan Bapelida Bangga, para Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Perencanaan Kabupaten Kota, Ketua Tim Penggerak PKK dari Kabupaten Kota, aparat penegak hukum keamanan negara, para pimpinan lembaga kita, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, di Aula Fernandes Lantai 4 Gedung Sasano, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, diselenggarakan acara Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Izinkanlah saya membawa berdoa di dalam tata cara tertulis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pada hari ini kami menengadahkan hati dan batin kami kepadamu dan mengucapkan puji dan syukur yang berlimpah kehadirat-Mu. Karena berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu, kami Kau beri kesempatan untuk berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami yang telah Kau gerakkan hati mereka untuk mengikuti rapat koordinasi ini demi kesejahteraan warga mereka yang adalah umat kesayangan-Mu sendiri. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami semua berkumpul di sini hari ini untuk melakukan koordinasi dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di wilayah kami yang sampai dengan saat ini masih menjadi prioritas dan fokus perhatian kami di daerah ini. Banyak dan tingginya angka stunting di wilayah kami menjadi sekaligus keprihatinan dan ancaman bagi keberlanjutan daerah kami yang lebih baik ke depannya. Kami ingin mengatasi persoalan yang sedang mendera wilayah kami ini agar kami dapat memiliki generasi penerus yang tangguh, cakap, bijaksana, lagi beriman kepadamu. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, kami semua yang berkumpul di sini mengharapkan segala hasil yang kami peroleh dari rapat koordinasi ini dapat menjawab persoalan kami di bidang stunting.
Namun kami sadar akal budi kami terbatas, ide-ide kami pun mungkin tidak cemerlang, dan langkah serta program kerja nyata kami tidak cukup mumpuni untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu kami mohon terang kebijaksanaan agar menguasai hati dan budi kami, pikiran dan perasaan kami, agar semuanya dapat Kau pergunakan untuk terlaksananya kehendak-Mu atas kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau begitu mencintai kami dan wilayah kami ini, dan bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Dikau yang menguatkan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas semua peserta rapat koordinasi percepatan penurunan stunting ini, pejabat gubernur, para bupati, PJ Bupati, PJ Wali Kota Kupang, Kepala Bapeda, Baperida, Bapelibangda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas KB dan Ketua TPPKK dari Kabupaten Kota seluruh NTT. Pandanglah niat baik mereka untuk mencari jalan keluar persoalan ini. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, segala hasil rapat ini akhirnya akan sampai pada tahap pelaksanaan yang tanpanya semuanya akan sia-sia. Karena itu berkenanlah kiranya memberkati para stakeholder dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, para pemimpin baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun agama, untuk terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahim, akhirnya kami mohon berkat-Mu bagi semua keluarga yang ada di wilayah Provinsi NTT, tempat pertama dan terutama pelaksanaan pencegahan stunting. Limpahilah keluarga-keluarga kami dengan kesejahteraan ekonomi, rohani dan kebahagiaan sejati. Kiranya para orang tua Kau berikan jalan untuk memperoleh jalan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan semoga setiap keluarga yang saat ini anggota keluarganya sedang mengalami permasalahan stunting Kau kuatkan dengan berkat-Mu berlimpah. Anugerahkanlah secerca pengetahuan dan kebijaksanaan-Mu yang tak berkesudahan itu kepada para peserta rapat koordinasi ini. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya laporan oleh Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Dr. Insinyur Alfonsius Theodorus MT. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam budaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Pejabat Gubernur NTT, para bupati, pejabat bupati, wali kota, ketua TPS, wakil bupati Provinsi NTT. Yang saya banggakan juga sahabat-sahabat saya, Kepala Bapeda, Bapelida, Bapelibangda, Kabupaten Kota, pimpinan perangkat daerah provinsi yang sempat hadir saat ini, mudah-mudahan tetap ada atau ada yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas KB Kabupaten Kota, hadir semua mudah-mudahan, para aparat penegak hukum yang mana negara, yang Polri, Ketua TP, TKK Kabupaten Kota, dengan pimpinan negeri, pimpinan lembaga mitra yang sempat hadir, singkatnya peserta rakor, hadirin sekalian yang kami banggakan. Pada tempat yang pertama, sebagai insan beriman, kita patut naikkan itu bersyukur dan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena atas perkenanannya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk terus menyatukan langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Perkenalkan saya untuk menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT yang dilaksanakan pada hari ini. Latar belakang surat edaran bersama dari Bappenas nomor sekian
tentang pemakiran sasaran pembangunan provinsi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 sampai 2045, di mana telah ditetapkan provinsi stunting sebagai salah satu indikator makro di dalam transformasi sosial kesehatan untuk semua dengan penetapan target sebesar 33,1% pada tahun 2025 dan 8,45% pada tahun 2045. Kedua, hasil pengukuran sejak bulan Januari-Juli 2024 memperlihatkan bahwa cakupan balita ditimbang dan diukur mengalami angka fluktuatif dalam bentuk dan belum mencapai 100%. Salah satu faktor penyebab adalah upaya lintas sektor dalam menggerakkan sasaran masyarakat yang belum optimal. Rapat koordinasi pada hari ini merupakan momen strategis dalam rangka finalisasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Diharapkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus tingkatkan komitmen melalui kerja kolaborasi yang produktif, konvergensi, dan terintegrasi semua stakeholder dalam rangka menyatukan komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Sebagai momen evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting kabupaten kota dalam upaya percepatan penurunan stunting, khususnya hasil penurunan balita ditimbang dan diukur sejak bulan Januari hingga Juli 2024. Dua, adanya komitmen bersama lintas sektor dalam menggerakkan sasaran masyarakat agar semua anak balita dapat ditimbang dan diukur, sehingga status gizi anak terpantau dengan baik serta dapat diberikan intervensi lebih tepat sasaran. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan, saya ingin sampaikan juga Bapak Gubernur peserta rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Bupati kurang lebih ada 2 orang, pejabat Bupati ada 1 orang, Wakil Bupati 1 orang, PJ Sekda ada 2 orang, para asisten Sekda di Kabupaten Kota yang hadir saat ini, praktis semua hadir perwakilan dari masing-masing kabupaten. Kemudian Kepala Bapeda, Bapeda Bapeda Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas KB Kabupaten, pimpinan OPD di provinsi, perwakilan BKKBN provinsi, unsur aparat penegak hukum, pimpinan perguruan tinggi dan lembaga mitra pembangunan. Selanjutnya, mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk mengenal, membuka kegiatan ini sekaligus memimpin dialog bersama Bupati, pejabat Bupati Wali Kota beserta rapat koordinasi hari ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh rangkaian kegiatan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan pelakat kepada 10 besar hasil penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah dan kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Yang pertama dari Kabupaten Rotendao, kami silakan untuk menempati tempat di depan. Kedua Kabupaten Manggarai Timur, 3 Kabupaten Sumba Barat, 4 Kabupaten Belu, 5 Kabupaten Flores Timur, 6 Kabupaten Nageteo, 7 Kabupaten Manggarai Barat, 8 Kabupaten Ene, 9 Kabupaten Timur Tengah Utara, 10 Kabupaten Saburai Jua. Mohon berkenan kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menggerakkan pelayanan. Selanjutnya penyerahan piagam untuk 12 kabupaten yang telah mengikuti penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Pertama, Kabupaten Kupang,
2 Kabupaten Timur Tengah Selatan, 3 Kabupaten Alor, 4 Kabupaten Malaka, 5 Kabupaten Sumba Timur, 1 Kabupaten Kupang, 2 Kabupaten Timur Tengah Selatan, 3 Kabupaten Alor, 4 Kabupaten Malaka, 5 Kabupaten Sumba Timur, 6 Kabupaten Sumba Barat Daya, 7 Kabupaten Sumba Tengah, 8 Kota Kupang, 9 Kabupaten Sika, 10 Kabupaten Manggarai, 11 Kabupaten Ngada, 12 Kabupaten Lembata. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka rapat koordinasi penanganan dan percepatan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dihormati kepada Bapak Ayodhya RKLAD SHMDC di sini. Yang saya hormati para bupati, 3 bupati, wakil bupati dan mewakili penjabat wali kota Kupang, juga mewakili kepala perwakilan BPKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah timur pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan NGO, para mitra kerja, insan pers dan media, serta ibu pun bapak ibu dari peserta rapat saya hormati. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Mengawali sambutan hari ini, mari kita tunjukkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan rapat koordinasi percepatan penerimaan stunting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama Pemprov NTT, saya mengucapkan dirgahayu 79 kemerdekaan Nusantara Baru Indonesia Maju. Dengan semangat kemerdekaan, kita terus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan untuk maju dan sejahtera menyusul Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, stunting masih menjadi isu prioritas dalam kegiatan 2020 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% tahun 2022. Kita melihat angka prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berada pada angka yang cukup tinggi, 37,9%. Ini adalah hasil dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Berdasarkan SKI ini, pemerintah pusat melalui Bappenas telah mengubah target penerimaan stunting di seluruh Indonesia. Dan Provinsi NTT ditetapkan target sebesar 35,5% pada tahun 2024 dan 33,1% pada tahun 2025. Nah, kita mengharapkan agar angka tersebut, target tersebut dapat kita capai
melalui semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat di antara kita semua. Untuk mencapai target tersebut, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penyaluran stunting. BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penyaluran stunting secara nasional. Dan ini tentunya harus kita dukung melalui tim percepatan penyaluran stunting yang telah dibentuk baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa. Sampai pada juga tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui semua bahwa stunting adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Untuk menuju SDM yang unggul, menuju Indonesia yang maju. Jadi percepatan penurunan stunting ini kita mulai pada saat masa prakonsepsi sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan yang sebelum KPK, dan sudah ada dibentuk tim percepatan penurunan stunting. Inilah yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan juga mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Tim percepatan penurunan stunting ini sudah dibentuk dengan SK Gubernur nomor 119 pada 18 Maret 2022 yang lalu. Kita melihat penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ada 19 indikator. Dan juga ini untuk indikator pencapaian target antara dan 72 indikator pencapaian target pelaksanaan. Kemudian ada juga 5 pilar strategi nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta 42 indikator kegiatan prioritas dan perencanaan nasional percepatan penurunan stunting. Jadi untuk merealisasikan hal ini perlu koordinasi lintas sektoral, mulai dari tingkat kementerian lembaga, Pemprov, kabupaten kota, kecamatan hingga ke desa dan kelurahan. Apa ini? Yaitu untuk pemajuan dan sinkronisasi yang sinergitas program sehingga upaya percepatan dan penurunan stunting dapat dilakukan secara terintegrasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, upaya percepatan penurunan target stunting perlu dilakukan dengan kebijakan yang jelas dan juga fokus bagi pelaksanaannya. Ada 3 pendekatan yang dapat kita lakukan. Pertama, untuk pendekatan efisiensi gizi, kemudian pendekatan multisektor dan multi pihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko stunting. Hal ini merupakan kesempatan strategis untuk melakukan koordinasi dan terus bersinergi dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Harapan kita juga agar permasalahan stunting ini dapat dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai tingkat desa kelurahan. Ini berguna untuk mendapatkan satu persepsi, kesamaan persepsi dan juga komitmen di dalam menurunkan prevalensi stunting di provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada para bupati, penjabat bupati, penjabat wali kota, bupati dan juga
ibu bapak dari dinas terkait, OPD terkait yang hadir dalam rapat koordinasi hari ini, kiranya pertemuan ini dapat berjalan baik tidak hanya secara seremonial, tetapi kita harus dapat meluruskan sesuatu dengan pikiran yang cerdas dan memberikan pemikiran yang solutif, applicable dan implementable, dapat diterapkan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret demi mengatasi permasalahan stunting di usaha negara. Ibu bapak dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Dengan mohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, maka kegiatan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai seluruh usaha upaya kerja kita menuju kehidupan dunia sejahtera. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Sekian. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya diskusi. Kami serahkan sebelumnya kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengambil jalan acara ini. Kepada Bapak kami silakan. Baik, Bupati, Penjabat Bupati, Penjabat Wali Kota, Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang hadir dalam rapat koordinasi ini, kita melihat beberapa data dan juga upaya yang dilakukan di dalam percepatan penurunan stunting di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita melihat tren capaian stunting di provinsi Nusa Tenggara Timur, kita mulai dari SSGI dulu, Survei Status Gizi Indonesia, yang kemudian menjadi Survei Kesehatan Indonesia dan sekarang memang trennya menurun. Kita lihat SSGI ini yang 2019 43,8%. Dan pada tahun ini akan mencapai 37,9%. Tapi perlu dicatat ini merupakan angka yang cukup tinggi dan kenaikan dari tahun 2022 sebesar 35,5%. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi bahwa target nasional untuk 2020 adalah 18,8%. Berdasarkan kebijakan Bappenas yang ditetapkan oleh surat pada tanggal 17 Mei 2024, ditetapkan untuk NTT target 2025 adalah 33,1%. Sekarang kita berada di 37,9%. Jadi ini perlu kerja keras dari kita semua agar target nasional tersebut dapat dipenuhi. Kalau kita melihat pada tahun 2020, memang tidak tersedia data SSGI karena memang pada saat pandemi tidak dilaksanakan. Jadi kalau pada tahun 2022 ini merupakan data hasil proyeksi. Jadi pada kesempatan ini saya juga tekankan pentingnya kita mempunyai kesamaan persepsi sehingga metode perhitungannya pun tidak berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat. Kalau kita melihat prevalensi stunting nasional
ini sebelumnya baik atas SPI 2022 maupun SKA 2023. Kita melihat posisi usaha penggantian itu di tahun sebelumnya 35,3, tetapi kemudian malah meningkat menuju 37,9. Ini kondisinya hampir sama dengan 5 dari 34,6 menjadi 39,4. Juga di usaha yang lebih dari 5% itu Papua Barat, untuk penurunannya Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Selatan. Tetapi yang naik lebih dari 5% itu DKI, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Tenggara. Jadi NPT ini harus hati kita di dalam menyikapi stunting. Dan setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menanyakan kepada kepala desa terkait dengan anggaran untuk stunting, bagaimana penggunaannya. Jadi mari kita harus terus kontrol, mohon bantuan dari Bapak Bupati juga dari Kota untuk bisa mengontrol desa maupun kelurahan sehingga anggaran yang sudah ditransfer oleh pusat tersalurkan dengan baik sesuai dengan anggaran ini. Tadi saya ini sudah disampaikan situasi sekarang ini di NTT sesuai dengan survei kesehatan Indonesia. Jadi kita punya PR yang cukup berat untuk bisa menurunkan angka stunting ini. Ini yang terdapat kenaikan 2,6% dari tahun 2022. Dan ada gap 4,8% dari target yang dibebankan dari 33,9% menjadi 33,1%. Ini harus kita kejar. Nah, di dalam rapat koordinasi ini kita harus membuat menyepakati suatu strategi bagaimana bisa menurunkan angka stunting di masing-masing kabupaten kota. Kami punya komitmen dengan Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Perwakilan BKKBN untuk memberikan dukungan kepada kabupaten kota di dalam rangka kegiatan menurunkan prevalensi stunting ini. Kalau kita melihat mencermati data kabupaten kota, ini bisa melihat untuk data-datanya dari bagaimana habis, sehingga kita bisa mencermati bagaimana tren capaian tumbuh kembang untuk jumlah balita yang tinggal dan diikut di provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kalau kita lihat sasaran realnya dan juga kondisi sampai dengan Juni 2024, ini angkanya bisa kita cermati dari kabupaten kota. Kita lihat secara nasional, NTT ini memiliki persentase stunting 17,4%. Ini keempat se-Indonesia. Namun kemudian jumlah balita stunting 3 provinsi Jawa yang memiliki jumlah balita stunting yang cukup banyak. Namun itu bukan alasan bagi kita untuk menghindari kenyataan bahwa memang jumlah balita stunting ini masih sangat tinggi di NTT. Demikian juga presentasi. Jadi kalau dilihat pada saat entry pertama, kurva distribusi panjang ataupun tinggi dari badan
Ini pada saat entry pertama biasanya akan banyak balita bergeser ke minus 2.0 sampai dengan minus 1,5. Ini balik kanan atau balik kanan. Nah, ini setelah dilakukan koreksi, pada balita entry pertamanya minus 2, ini terdapat kurva sedemikian. Jadi ini grafik tinggi badan yang umur. Nah, ini memperlihatkan terjadi koreksi penambahan panjang dan tinggi badan dari data yang sebenarnya, sehingga ini berdampak pada menurunnya jumlah badan stunting di dalam tersebut. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Kemudian pada grafik 2 dan 3, kita melihat grafik normal. Sementara pada grafik 1 tampak grafik tidak normal. Ini karena terjadi koreksi penambahan panjang untuk di badan. Kemudian di slide berikutnya kita melihat persentase balita yang dipindah ukur dan periwaktu 1 sampai dengan 30 Juni 2020. Ini informasi sebenarnya. Ada 93,5% balita yang terkena ukur. Jadi 384.272 yang timbangnya ini ada dari sasaran 411.000 ini nanti ini bisa kalian jelaskan permasalahan yang kita lakukan. Ini adalah realisasi berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. Jadi kita tidak perlu menghindari, tetapi perlu upaya solutif yang berbasis kepala, sehingga ya apa yang masih jauh itu kita carikan solusi. Ya. Dan untuk yang sudah hijau, mohon untuk dapat dipertahankan. Ya. Karena memang tidak mudah untuk menangani stunting dengan kondisi geografis seperti di Nusa Tenggara Timur. Kami mengerti betul kesulitannya. Tapi bagaimanapun kita harus bisa mendorong dan edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan juga disiplin di dalam melakukan timbang untuk bayi. Di data berikutnya kita melihat jumlah balita bermasalah gizi. Ini periode 1 sampai dengan 30 Juni. Ini ada sebagaimana kami sampaikan sudah 3,5% balita berjumlah yang begitu, ya. Ada yang underweight, beratnya kurang dari normal. Kemudian juga junior atau kurang dari jumlah standar. Ada juga di hotel atau balita T. Jadi ini masing-masing kalau saham sudah di jumlah tahun, dan kita masing-masing bisa melihat data dari masing-masing kabupaten kota apa saja yang memang perlu mendapat perhatian atau memang semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4 indikator BNP, underweight, gizi buruk, ataupun gizi kurang. Ada 380.445 balita yang bermasalah ini. Kemudian juga 209.381 balita bermasalah ini yang perlu mendapat PMP penurunan. Dan masih terdapat 3.575 balita gizi buruk yang perlu mendapat Formula 75 dan Formula 100.
Tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan saya mengenai siklus stunting ini. Ini selain 1000 hari pertama kehidupan, kita juga perlu memberikan perhatian pada kesehatan remaja putri, khususnya yang sudah layak calon pengantin dan dia ini agar diminum agar tambah berat. Dan bagi ibu hamil itu wajib memeriksakan kehamilannya dan kalau mengalami kurang energi harus kurang mendapatkan PNT pemulihan, karena akan lebih baik kita mencegah pada saat ibu hamil dibanding pada saat lahir anak tersebut dalam kondisi stunting, memerlukan waktu dan energi yang lebih besar untuk bisa memulihkan menjadi normal. Karena 80% atas wanita berkembang pesat pada usia 0-2 tahun khususnya pada saat kandungan, dan hanya 20% setelah usia 2-3 tahun. Di mana kita perlu memberikan perhatian yang penuh pada ibu hamil hingga 1000 hari pertama dalam kehidupan. Jadi memang lebih efektif melakukan pencegahan dibanding melakukan pengobatan. Tadi kita sudah melihat bagaimana dan dalam kesempatan ini nanti tadi sudah kita bisa menyampaikan apa yang bisa kita lakukan bersama. Selain Pak Alphonse ini datanya cukup lengkap, jadi kita mengeluarkan data tentunya berdasarkan hasil kondisi real yang ada di lapangan, tidak ada yang ditutupi, sehingga ini yang akan menjadi perhitungan besar. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka stunting yang cukup tinggi di NTT. Demikian juga untuk anggaran yang diperlukan untuk penanganan gizi di Kabupaten Utara. Ini untuk balik KP, anure, gizi kurang dan juga gizi yang buruk. Sudah ada anggaran. Ini adalah sekolah dan kita kontrol, baik itu mulai desa dan fisik tidak ada, dan jenis intervensi yang dapat dilakukan. PNT intervensi 14 hari, 28 hari, 56 hari, atau formula 100 selama 14 hari dan maksimal 6 hari. Dan juga kalau stunting itu ada intervensi susu PKNK. Plus PNT yang menjadi jika dengan gizi kurang ini memang ada komplikasi, dan ini harus kita lakukan intervensi secara untuk mencegah situasi stunting di Indonesia. Kita melihat memang sudah banyak bisa alokasikan untuk stunting, dan kita harapkan seluruh desa juga punya komitmen yang kuat untuk menyalurkan anggaran yang sudah ditetapkan dalam mengatasi stunting. Kita melihat perhitungan total kebutuhan anggaran untuk penanganan berbagai kesehatan gizi. Ini contohnya di Kabupaten Kupang. Ini yang sudah ada total perhitungan dan juga per desa itu sekitar 108 juta rupiah. Dan yang sudah teranggarkan melalui data puskesmas untuk balita yang hiburan juga sudah ada antara 3,1 miliar. Jadi untuk tinggal kita melihat kesalahannya terkait dengan perhitungan atau perhitungan tersebut. Kemudian juga jumlah balita bermasalah gizi yang mendapat makanan tambahan di provinsi NTT. Ini melalui provinsi sempat tinggi 2020. Jadi permasalahannya adalah belum semua
ditindaklanjuti dengan penanganan yang serentak karena sedikit dari masalah yang sudah mendapat penanganan. Ini cakupan tertinggi di kabupaten kota yang sudah melakukan penanganan terhadap penanganan masalah gizi ini belum terlalu banyak ya. Dari Kota Kupang, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Provinsi Jaya dan Sulawesi Timur. Yang lainnya saya kira harus mengejar karena memang kita bekerja dengan baik. Sekarang sudah mulai Agustus hingga September. Sementara kita punya target nasional yang harus dipenuhi. Kemudian di data berikutnya kita bisa melihat capaian 29 indikator layanan intervensi spesifik dan juga sensitif di Provinsi NTT ini untuk kurun waktu 2022 dan 2023. Jadi Dinas Kesehatan dan juga BKKBN harus berkolaborasi erat ya, untuk memberikan layanan cakupan layanan sensitif. Mulai dari remaja yang konsumsi tambah darah, cakupan remaja yang menerima pemeriksaan status anemia, ya, calon pengantin atau calon ibu, calon pasangan usia subur, cakupan calon pasangan usia subur, pasangan calon pengantin itu harus dapat bimbingan perkawinan, edukasi, dan juga penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan juga pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini menerima bantuan pangan yang tunai. Ada juga pasangan usia subur fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan tunjangan dari kesehatan. Dan yang terakhir itu cakupan dunia KEK yang dapat pemilihan. Jadi ini adalah masing-masing jenis terkait dan bagaimana menjelaskan pengembangan di lapangan. Kemudian juga ada indikator-indikator lain yang dapat kita lihat, ya, kasih hamil, kemudian makanan tidak dengan susu ibu, juga fokus dari perkembangan dan seterusnya, termasuk juga yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu persentase keluarga stok buang air sembarangan. Ini ada 29 indikator. Tidak dapat semuanya saya bacakan satu-satu, tapi kita bisa memperhatikan upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk layanan intervensi spesifik dan sensitif yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi termasuk juga akses air minum yang layak. Jadi kita harus melibatkan PDPR juga. Kemudian akses sanitasi dan juga domestik, program keluarga harapan dan juga ada keluarga penerima manfaat. Ini ibu hamil, ibu menyusui dan balita ya. Bantuannya selain pangan itu selain beras dan telur ya. Bantuan pangan selain beras dan telur. Ini juga sudah buat data estimasi jumlah kejadian pernikahan dan kehamilan. Ini ada data di semua kabupaten kota. Nanti kalau misalnya supaya masing-masing ada akan terbantu dengan data-data yang sudah kita tampilkan ini. Ini ada estimasi jumlah kehamilan per tahun, per bulan, bahkan per hari, dan juga estimasi jumlah pernikahan sampai dengan estimasi jumlah kehamilan. Ini kan sudah ada metode estimasi itu yaitu dengan CGL.
Ini untuk capaian kegiatan dan realisasi anggaran. Ini kita bisa melihat realisasi bantuan operasional keluarga berencana yang termasuk stunting di dalam training stunting. Bapak Ibu bisa melihat semuanya BKB. Itu apa? Bina keluarga balita paket kit ya, perlengkapan ya. KPK itu apa? Tim pendamping keluarga. Ini kalau untuk tim pendamping keluarga. Auxiliar. Elektronik. Siap nikah, siap hamil. Ini lengkap semuanya. Kita siap hamil. Dasar itu data usaha. Atalasi standing. Kita jago PPPS untuk percepatan pemilihan stunting dan audit kasus stunting sampai dengan ini kegiatan dan anggaran sudah tampak di kita. Untuk BKB ini 0%. Kenapa Pak? Nanti dijelaskan di Pak. Dan diskusi nanti. Kemudian jumlah anggota PPK yang dapat dibina baru 17,10% ya, untuk pendampingan keluarga dan siklus stunting. Kemudian juga untuk elektronik siap nikah dan siap hamil ini masih 17,3% juga. Ini mencapai hasil pendampingan keluarga dan siklus stunting. Kemudian dapur sehat kasus stunting belum ada catatan kegiatan. Ini sama dengan BKB, belum ada catatan kegiatan. Tapi sudah 37,8%. Belum tercatat. Uangnya sudah turun, tetapi kegiatannya belum tercatat. Laporannya belum kembali. Tolong diperhatikan. Kemudian juga koordinasi kesempatan pemilihan stunting. Ya, sudah ada rekomendasi. Ini baru 18,99%. Kemudian yang berikutnya audit kasus stunting tahap 1. Ini baru 15,60%. Dengan mini lokal saja baru 23,40%. Jadi ini semuanya yang jauh 40%. Pada anggaran sudah tersedia, tinggal kita melakukan kegiatan. Jadi mohon dorongan dari Bapak pimpinan kepala daerah supaya dinas terkait bisa berkoordinasi dengan BKKBN dan Provinsi NTT dan juga dinas kesehatan agar dapat segera mendapatkan arahan dan juga bimbingan dan kegiatan untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan. Kemudian ini ada data realisasi DAP di atas bidang KB. Ini persentasenya kita bisa lihat di tabel yang kiri, tabel kiri di ujung kanan. Itu persentasenya tampak terlihat dari PAN yang sudah disiapkan berapa dan realisasinya. Ini ada 19,91%, bahkan ada yang tidak mendapat data. Kenapa ini? Belum realisasi atau belum melaporkan kegiatan?
realisasi 60% sekali sudah disiapkan anggaran. Ya. Ada yang baru 4,23%. Ada juga yang sudah mencapai 43,11% di awal. Mungkin ini yang paling tinggi ya di awal ya. Sika berapa? Sika 46, awal 43 ya. Oke, kita bisa melihat Sika awal dan data itu 3 besar ke atas ya. Ini tolong terus ditingkatkan ya. Sika awal dan data. Kemudian yang di bawah tolong paling bawah. Nah, yang merah itu masih banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, tetapi ini data real yang memang perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. Menurut saya, tinggal kita laksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan sasaran yang dituju, sehingga targetnya bisa dicapai. Yang berikutnya ini data mengenai audit kasus stunting. Ini merupakan identifikasi risiko dan penyebaran resiko pada kelompok sasaran basisnya itu surveillance rutin dan sebagainya. Ini identifikasi risiko pada audit kasus stunting ini yang dapat menemukan dan mengetahui risiko potensial penyebab racun. Misalkan asupannya tidak adekuat, ya, ada penyakit infeksi dan penyebab tidak jangan stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, balita dan balita. Ini sudah ada datanya tahap 2, tahap 3 sampai menuju. Dan berikutnya adalah pelaksanaan rembuk stunting dan juga pelaksanaan mini laboratorium. Kita lihat tentangnya tiap kabupaten kota. Ada yang sudah 21 kali, ya, ada yang baru 5 kali, ada yang sudah 26, 27, 29, dan ada yang belum, yaitu Pulau Tengah Utara dan Malta. Ini kalau kita nanti. Kemudian nomor 17 itu Sunda Barat, ini 3 ya. Nomor 8, nomor 17, nomor 22. Ini kalau menjadi perhatian kita semua. Kemudian juga estimasi target prevalensi stunting provinsi. Ini yang setiap kabupaten kota ada SKI 2023 target 2024, 2025 sampai dengan 2045. Kita harapkan di 2029 itu sudah mencapai 28,38%. Kita berada di 37,9%. Jadi punya waktu sekitar 5 tahun untuk bisa mengejar target nasional. Di slide berikutnya ada strategi nasional percepatan penurunan stunting. Sudah ada perpres ya. Memang harus ada kegiatan lintas sektor, kolaborasi lintas sektor. PMKHX melibatkan juga seluruh kementerian lembaga, baik pemerintah dan pemerintah termasuk juga akademisi. Kita sudah ada 5 pilar pencegahan stunting, ya, komitmen dan visi kepemimpinan, kemudian konvergensi
desa, ketahanan pangan gizi dan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini ada gizi spesifik, ada gizi sensitif, ya, dan juga peningkatan cakupan intervensi pada sasaran hari pertama pada kelahiran, dan juga ada perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi yang nanti hasil positifnya adalah menurunnya prevalensi stunting di pusat Jawa, khususnya di masing-masing kabupaten kota. Kita tadi sudah bicara tentang konsumsi gizi, kemudian juga pola asuh yang juga sangat penting, edukasi di orang tua. Anak tidak dibiarkan begitu saja, tapi memang harus diberikan perhatian. Karena kalau anak itu terkena stunting, ya dapat perhatian juga. Kemudian pelayanan kesehatan dan juga anak-anak ibu hamil dan anak itu dibawa untuk diperiksa, dan kesehatan lingkungan. Ini juga memberikan edukasi, karena ekosistem yang baik itu akan mempunyai manusia yang sehat juga. Ini ada list upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan stunting. Setiap kami pada penjabat kepala daerah itu setiap 3 bulan ditanya upaya apa yang telah dilakukan, upaya yang akan dilakukan. Jadi ada 2 strategi yang telah dilakukan. Nah, ini yang telah dilakukan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bisa dibaca, kami akan menyampaikan kepada Pak Ustaz. Kemudian juga satu mendorong para proyek memang jumlahnya belum signifikan. Tetapi saya setiap ke desa membawa ayam petelur dan juga kambing petelur ini untuk dapat dikembangkan oleh keluarga, sehingga mereka bisa mengkonsumsi baik susu maupun telur untuk kebutuhan anak-anak dan juga termasuk ibu hamil. Ini harapan juga kabupaten kota dapat berpartisipasi aktif di dalam program. Kemudian upaya yang akan dilakukan, ada intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Ini bisa dibaca. Selalu penanganan dari KP, kemudian pemberian kerjasama dengan ibu hamil untuk intervensi sensitif yang dilakukan, juga bantuan itu diberikan kepada 335 kelompok tersebar di 22 kabupaten kota. Untuk Bapak nanti kita melihat betapa pentingnya perkuatan konvergensi, yang selain leadership di tingkat nasional, juga penguatan program sektoral secara nasional dan di daerah, bahkan sampai ke tingkat desa dan keluarga. Karena di keluarga itu kita mulai penguatan konvergensi, dan keluarga itu cukup penting di dalam keberhasilan penurunan stunting. Dan kita juga bisa memanfaatkan data keluarga yang berisiko stunting, ARS, baik itu melalui pendekatan Vertilix dan pendekatan intervensi terpadu. Nanti perlu melakukan pendekatan terhadap keluarga berisiko stunting, sehingga akan memudahkan tim untuk mengakses dan juga memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga yang terindikasi berisiko stunting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi forum ini sangat penting. Kita keluar ini diharapkan bisa menghasilkan suatu pemikiran yang solutif, implementable, dan juga acceptable, dan tetap menempatkan azas akuntabilitas.
Jadi semuanya dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan, termasuk juga penggunaan anggaran yang sesuai dengan sasaran dan memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kita sudah melihat data anggaran sudah disiapkan, tetapi kegiatan belum dilakukan. Jadi Pak Kepala, tolong tim pembangunan juga kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, kalau secara konsep dari Pak Alfon sudah menyiapkan. Tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di daerah masing-masing. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Bupati, Bupati, Wakil Bupati, pejabat wali kota ataupun mewakili, serta seluruh kepala BPD dan juga sekda di sini. Mohon kiranya apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pemikiran kita bersama mencermati, karena kami dari provinsi bahkan sampai tingkat pusat itu mempunyai data yang cukup akurat dan ini yang menjadi dasar perhitungan nasional. Bahkan setiap pejabat kepala daerah itu per triwulan ditanya di Kementerian, dan ada tim dari kantor staf presiden yang ikut serta di dalam evaluasi kinerja. Jadi data-data ini harus akurat karena yang kita ceritanya informasinya ada pernah dari daerah menyampaikan tetapi tidak sesuai dengan data, sehingga diminta untuk kembali dengan memperbaiki data yang baru. Jadi tidak bisa kita asal bicara seperti jual mereka, tetapi datanya mendukung karena perusahaan pun punya data dan yang mengevaluasikan itu kan ya, para pejabat itu secara rutin dievaluasi per bulan itu ada 10-12 orang yang menghadiri dari dari instansi terkait termasuk KSP, dan kita harus bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan data. Jadi mohon sekali lagi juga Bapak untuk bisa mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan dan mereka mencapai target yang sudah ditetapkan. Untuk saat ini kita berada di angka yang cukup tinggi 37,9 dan targetnya 33,1. Jadi 4,8% ini yang harus kita capai. Saya percaya betul kita semua di sini punya komitmen yang kuat untuk bekerja keras dalam rangka Indonesia NTT dan menjadikan NTT. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat mengikuti rapat koordinasi dan kembali ke daerah masing-masing di sana. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Terima kasih. Iya. Tidak masuk.